Satu, tim 1, slot 511 eksterior. Action! Cek 1 2 3. Nanti kita coba alternatif antara Jimmy Jeep sama Helicam ya. Kalau bisa pas Jimmy Jeep naik, Helicam juga naik ya. Enggak, nanti Jimmy Jeep-nya itu biar di situ, terus Helicam di sana gitu. Iya kan? Asal mula dari pembuatan film Darah Biru Arema yang sebelumnya sebenarnya judulnya Pacu gitu. Jadi memang ada sebuah niatan dari hati kecil saya. Saya ini Aremania. Saya sudah 25 tahun kurang lebih di Malang, tapi belum ada sedikit pun yang saya berikan untuk Malang. Jadi dari niatan yang tulus dari situ, saya berpikir bahwa sebenarnya apa sih yang unik di Malang itu? Yang unik adalah Arema gitu, apalagi Aremanianya. Film Darah Biru Arema sebenarnya ceritanya sangat sederhana, ringan. Kita ingin berbicara tentang semangat, kita ingin berbicara tentang kebanggaan, persaudaraan sebagai seorang Aremania, karena menurut kami Aremania itu lebih dari sekedar sepak bola, lebih tentang bagaimana supporter sepak bola yang mendukung tim kesayangannya. Tapi Aremania kemudian berkembang menjadi identitas dan kebanggaan bagi masyarakat dan terutama area Malang. Jadi niatan dari situ saya berdiskusi dengan penulis untuk membuat cerita tentang Arema, di mana saya ingin gimana caranya film ini bisa ditonton oleh semua umur. Jadi mau nggak mau adalah mempunyai tema yang sangat unik, mempunyai tema yang sangat welcome dengan banyak orang, yang akhirnya kita putuskan kita ambil fiksi komedi. Pengerjaan naskah sendiri sebenarnya ide itu dari Bapak Produser, dari Mas Vicky. Kalau pengerjaan naskah yang saya kerjakan pasca dikerjakan oleh penulis pertama, yaitu cuma 2 hari. Kita dikasih waktu 2 hari untuk bikin naskah itu, dan ya proses pengembangan naskahnya ada sekitar nggak lebih dari 1 bulan tuh kayaknya. Kemudian ini coba kita transfer ke seorang tokoh yang namanya Paco Rubio. Nah, seorang anak SMP yang punya semangat Aremania, tapi dia punya konflik gitu loh. Ketika dia sudah sok tahu atas segalanya tentang Arema begitu dan Aremania, si Paco ini ternyata belum pernah nonton sepak bola ke Stadion Kanjuruhan. Oh, ini kok Arema apa? Delok nang stadion gak tahu. Dan kemudian ini yang menjadi cerita dari awal, di mana dia dibully teman-temannya di sekolah, kemudian dia berusaha untuk bisa nonton sepak bola ke Kanjuruhan supaya dia bisa merasa sebagai atau sudah merasa lengkap sebagai seorang Aremania sejati. Ceritanya tentang itu sih, sesederhana itu gitu. And action! Singoedan tak takut lawan. Di mana-mana tak ada tandingan. Pinter ya, suruh ket mule tekan diae. 200. Saya Rati Cahyani Tiastuti berperan sebagai emaknya dari Paco. Nah, ini anaknya barusan lewat.
Karakternya cantik dong. Oh, enggak. Karakternya itu cerewet, kejam, tapi aslinya baik sih. Sing kena mosok sih. Arek iku ya bener, ya. Anjen. Berhenti sebentar, Paco di belakangnya. Paco di belakangnya lihatin Menurut saya ini adalah sebuah proses yang memang dari pribadi saya, insya Allah capaian yang paling tinggi untuk sementara ini. Jadi di mana saya berkolaborasi dengan banyak orang, dengan orang-orang yang baru, tapi alhamdulillah dengan rekrutmen kru yang satu frekuensi bahasa saya, akhirnya kita menemukan formula yang sangat efisien gitu. Yang biasanya saya produksi dengan banyak orang, tapi dengan kru 30 orang, dan itu pun juga 11 orang dalam taraf untuk berkolaborasi dengan kita, yaitu dari SMK Muhammadiyah 5, yang pastinya tidak bisa kita tuntut secara profesional, masih ada proses di situ untuk belajar, tapi juga ada niatan untuk secara profesional, seperti itu sih. Jadi pola manajemen apa yang saya terapkan di sini, intinya sih tertib. Dari keinginan untuk membuat sebuah karya untuk peningkatan kompetensi siswa, itu kita harus menyiapkan SDM dari anak-anak itu, sehingga anak-anak kita ikutkan workshop selama beberapa hari untuk proses pembuatan film ini, sehingga mereka mulai bisa belajar, mulai bisa mengetahui bagaimana membuat sebuah karya khususnya film dengan berbagai macam suka dan duka. Lalu alhamdulillah dikolaborasi tentunya dengan kru dari kelas film ya. Tapi semua kru, terutama kepala departemen yang ikut praproduksi selama kurang lebih 2 bulan itu, mereka sudah paham ruh ceritanya gitu. Sehingga karakter-karakter yang dibutuhkan itu mengerucutnya juga hampir sama. Nah, terus ya, terus nah. Ya, ambil nomor foto dulu. Sekali lagi. Lah, terus. Nama saya Arif Ahmad Yani. Saya di sini berperan sebagai bapak dari Paco, di mana saya memiliki karakter bapak yang mudah panik, terus dia kurang detail dan selalu menggampangkan sesuatu. Peran ini butuh sebuah pendalaman karakter di cerita film ini, seperti itu. Dan ini sebuah eksplorasi yang sebelumnya juga pernah saya lakukan, tapi ini lebih berat ini karena sebagai karakter pembuka itu cukup berat, menjadi beban tersendiri buat saya. And action. Konsep sinematografi di film Darah Biru Arema ini sebenarnya yang saya ambil, saya mulai dari skenarionya sebenarnya. Apa sih keinginan di cerita Darah Biru Arema ini seperti apa? Terus saya juga sempat diskusi sebentar sama sutradaranya. Ini kira-kira moodnya yang diinginkan di visual Darah Biru Arema ini seperti apa sih gitu. Akhirnya menemukan, terus saya mencoba sesederhana mungkin. Jadi gambar yang saya bikin sederhana mungkin, bagaimana caranya, apa yang ada di cerita, apa yang ada di skenario, dan apa yang diinginkan saudara bisa saya sampaikan dari gambar yang kita bikin. Arema itu mainnya keras. Ini dulu ya. Saya pribadi nggak ada konsepan khusus ya. Soalnya intinya sound kan merekam suara aja. Terus habis itu menyajikan sama seperti film-film yang kebanyakan diproduksi sama teman-teman yang lain, ya sesantai itu aja sih. Di sound konsepnya santai aja, nge-record, bersihin apa yang perlu dibersihin, nyajiin apa yang perlu dinyajiin, cuman kayak gitu aja, nggak ada konsep khusus seperti kalau misalnya di teman-teman kamera harus ada nuansa kayak gini-gini. Aku nggak ada konsep khusus lah untuk di sound ya, cuman sesederhana nyajiin, ngerekam, bersihin, cuman gitu doang.
Darah Biru Arema ini sebenarnya simple ya. Darah Biru Arema ini kan menceritakan tentang Aremania. Jadi ya konsep utamanya di sini kita akan menggunakan banyak sekali warna biru. Hampir di setiap scene pasti ada unsur warna biru di film ini. Itu untuk mewakili dari warna Aremania, dan di sini kita menghindari penggunaan beberapa warna. Salah satunya warna hijau karena di situ ada beberapa orang yang agak sentimen dengan warna hijau, makanya itu kita menghindari beberapa penggunaan warna hijau, kecuali di rumput dan pohon dan lain sebagainya itu nggak bisa ya, faktor alam lah. Seperti itu kalau untuk konsep awalnya sih begitu. Lagi kesulitan di filmnya adalah sutradara yang terlalu banyak meminta scene bayangan. Ini mungkin menjadi satu pelajaran buat kita untuk kedepannya nanti, biar kita punya opsi-opsi itu. Semisal Pak Sutradara minta ini, kita udah nyiapin seperti itu. Masalah jadwal Jimmy Jeep aja sih, yang akhirnya saya tetap memaksakan karena emang saya pingin di beberapa adegan itu kan memakai Jimmy Jeep. Makanya saya memaksa waktu itu, kalau nggak salah hari Selasa, itu Jimmy Jeepnya ada kendala masalah waktu lah gitu. Cuman saya akhirnya memaksa bahwa ini harus tetap ada untuk Jimmy Jeep gitu. Maksudnya akhirnya syutingnya diundur hari Rabu. Nama saya Firdaus Ervana. Saya di sini sebagai editor di film Darah Biru Arema. Awal pertama kita di editing ini kita coba mulai menyusun gambar, menyuting gambar sesuai dengan naskah. Sebenarnya di sini saya juga merangkap job desk sebagai Astrada Talent. Jadi ketika saya menjadi posisi editor, ini saya akan memangkas adegan-adegan itu loh. Jadi tanpa memperdulikan kerja kerasnya teman-teman di produksi. Tapi ketika saya melihat sebagai Astrada Talent, jadi saya juga merasa, wah, anak-anak ini udah bikin shoot keren-keren gitu kan. Jadi kesulitannya di situ karena saya juga merasakan proses syutingnya itu seperti apa. Jangan bilang cinta Arema jika tak pernah merasa, jika tak pernah berkaca. Jangan bilang cinta Arema jika tak pernah peduli, jika tak pernah memberi. Cintamu harus tulus. Saya ucapkan terima kasih buat kawan-kawan. Produksi film ini tidak eksklusif, sangat tidak eksklusif. Produksi film ini sangat sederhana, tapi yang akan membuat spesial adalah orang-orang di balik ini. Krunya luar biasa. Ini adalah kerja kolaboratif. Ada banyak dukungan dari teman-teman SMK, dari SMK 10, SMK Muhammadiyah 5 Kepanjen. Tetap kekeluargaannya saya suka, biarpun kita di pressing di sini, tapi itu semata-mata demi kebaikan film ini dan demi kemajuan kita bersama. Bikin film kan bukan kerjaan sendiri, kerjaan kru ya. Ya udah, terima kasih pada semuanya. Kesempatan ini sangat berharga buat saya. Saya belajar banyak dari sini. Dimana ketika kita menjadi seorang Aremania, kita juga bisa merasakan, oh ini loh cerita yang sebenarnya ada di film ini. Film ini sangat mudah dicerna, Film ini memberikan nuansa yang baru, film ini memberikan spirit untuk Aremania yang baru, seperti itu. Dan harapan saya ke depan bahwa terutama untuk tim produksi ini, saya harap nanti entah itu 1 tahun lagi, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, kita bisa membuat sebuah karya yang lebih bisa dinikmati lagi oleh masyarakat luas. Ia datang dari hati, cintamu harus indah, ia bersinar terang, bawa damai, bawa cinta. Darah Biru Arema, salam satu jiwa. Darah Biru Arema, salam satu jiwa.
Darah Biru Arema, salam satu jiwa. Darah Biru Arema, salam satu jiwa. Darah Biru Arema, salam satu jiwa. Darah Biru Arema, salam satu jiwa. Darah Biru Arema, salam satu jiwa. Darah Biru Arema, salam satu jiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Darah Biru Arema, one soul. Sedulurku kabeh, salam amalan, salam satu jiwa. Arema Indonesia. Darah Biru Arema, salam satu jiwa. Darah Biru Arema, sak jiwa saya ilangi nyawa. Darah Biru Arema istimewa. Ayo. Ayolah salam, ayolah. Salam satu jiwa. Darah Biru Arema. Salam satu